Udah nyampe nih kita sekarang. Nah, kita bentar capek dulu. Oke, kali ini kita sudah ada di KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita bakalan mencari tahu informasi tentang pemilu 2024 langsung pada sumbernya. Ya tentunya sama siapa ya? Langsung aja masuk aja yuk. Ayo. Podcast Polda Jogja. Ya, halo sedulur Jogja. Ya, tadi kan di depan sudah ngasih tahu kan, kita bakalan ke tempat yang bisa dibilang lagi ngehits nih, jadi perbincangan di kalangan masyarakat. Dan tentunya sekarang sudah sama narasumber terkait dengan pemilu. Ya, tentunya pastinya udah ada di KPU, pasti sama Ketua KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ahmad Sidki, STHI M.Hum ya Pak ya? Betul. Halo, selamat siang nih Pak nih. Selamat siang. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sapa dulu seluruh Jogjanya yang di rumah nih. Ya, seluruh warga Jogja semoga tetap sehat dan semangat menyambut pemilu 2024. Wah, pemilu kurang berapa hari lagi nih? 90 hari. 90 ya, 89. Nggak nyampe 90 ya. Iya. Ini berarti udah ada kurang kerasa. lebih 3 bulan lagi kan? Iya sih, kurang lah malah Pak. Iya. Iya Pak ya. Iya. Udah kurang dari 3 bulan lagi. Gak kerasa loh itu. Iya, 3 bulan itu. Udah mulai ada hawa-hawa ini ya Pak ya. Udah mulai harus kenceng nih, gaspol udah sekarang. Baik, terkait dengan pemilu nih. Sedulur Jogja ini, saya mau mengajak sedulur Jogja di rumah ini bertanya-tanya langsung kepada Ketua KPU Provinsi DIY, Bapak Ahmad Sidki, ini panggilannya Pak Sidki. Sidki aja. Ya, Pak Sidki, tentang pemilu. Itu tuh seperti apa dan tentunya tugasnya KPU nih. Pertamanya tugas KPU dulu aja deh, gitu kan. Karena banyak nih yang di luar kalau KPU tuh kan biasanya pada nggak ngertinya bekerja ya kalau pas ada pemilihan doang gitu kan. Nah kalau pas nggak ada pemilu tuh ngapain gitu loh Pak? Ya, yang jelas tugas utama KPU ya sebagaimana disebut di Undang Dasar 45 kan, kemudian di Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang penyelenggaraan pemilu adalah menyelenggarakan pemilu itu sendiri. Jadi pemilu itu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri kan begitu kalau di Undang-Undang Dasar. Nah karena itu secara teknis memang tanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ini ada di KPU, Mbak. Tetapi kemudian agar pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu ini tetap sesuai dengan koridor hukum, maka perlu dibentuk yang namanya Bawaslu. Kan ada juga Badan Pengawas Pemilu. Untuk memastikan pemilu ini berjalan dengan baik gitu kan, sesuai regulasi. Nah, dan agar juga penyelenggaraan pemilu ini menegakkan atau berdasarkan pada prinsip-prinsip kode etik, maka dibentuk juga yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di KPP. Di KPP betul. Jadi di KPP itu lebih pada menerima aduan terkait soal kode etik penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu. Nah, jadi penyelenggara pemilu itu bukan hanya KPU sekarang, ada 3. Ada 3 ya Pak ya? Ada KPU, ada Bawaslu, dan ada DKPP. Itu gitu. tripartit penyelenggara pemilu. Terus berarti kalau umpamanya nggak ada pemilu itu KPU juga ini Pak, sibuk juga Pak? Oh iya dong, jadi gini. Dalam siklus pemilu itu ada 3 siklus ya. Apa Pre-election, gitu? election, dan post-election. Nah, pre-election itu tentu pra-pemilu, sebelum pemilu. Sebelum pemilu itu kita melakukan banyak hal soal perumusan peraturan, perencanaan, anggaran, ya itu bagian juga dari pre-election. Berapa lama itu waktunya tuh? Jadi begini. Kalau pemilu itu tahapannya kan dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 sudah harus dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Hampir 2 tahun sebelumnya berarti ya. Makanya kemudian pemilu 2024 ini sudah di launching
tahapannya mulai itu pada 14 Juni 2022 lalu. Berarti udah dari tahun lalu. Udah lama lalu. ternyata ya. Taunya orang kan pemilu sekarang. Iya, gitu kan. lagi ngehitsnya itu pas Iya, pendaftaran sudah calon rame-rame gitu. capres lah, sudah Iya. mulai rame di media, Iya. baru ngeh masyarakat. Lo KPU-nya sudah kerja dari 2 tahun lalu. Oke. Iya dong gitu kan. Iya. Jadi kita sudah menyusun persiapannya, tahapannya seperti apa. Nah, begitu juga nanti selesainya. Orang begitu selesai keluar TPS selesai kan pemilu Iya, anggapannya. katanya udah selesai, Nah, ya, itu rampung kan kita gitu. masih punya tugas menghitung, merekap, menetapkan sampai dengan pengesahan hasil semua. Iya. Itu kalau nggak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Iya, Kalau ada akan tertunda 3 bulan sampai Oke. selesainya sengketa. Iya. Ya, jadi praktis makanya kemudian pelantikan presiden itu kan 20 Oktober 2024. Iya, Itu bulan baru selesai KPU. Oke. Nah. Itu kalau mamanya udah pelantikan gitu udah selesai gitu, Pak? Pekerjaan dari KPU Ya, atau masih ada selesai lagi? menyelenggarakan tahapan. Oh, selesai menyelenggarakan tahapan. Tetapi semua tahapan yang diselenggarakan yang memakan anggaran triliunan ini harus dipertanggungjawabkan. iya, tentu pasti Nah, itu juga memakan waktu, energi yang Iya. tidak kecil, tidak sebentar. Oke. Jadi praktis penyelenggaraan pemilu itu dari awal sampai akhir kira-kira 3 tahun lah. Oke, lama 3 ya. tahun gitu Lama ya. kan. Nah, Kita ngertinya ya pas hari H. Hari H. Dan penghitungan suara. udah Paling selesai. mentok 3 hari Betul. gitu kan. Ya itu kan masyarakat sebagai Iya. pemilih, partai politik, calon sebagai peserta memang tahunya itu. Saya kira ini sama Mbak dengan calon. Ya 2 tahun sebelum pemilu kan mereka sudah harus Iya, pendekatan iya sih. gitu kan. Nah kalau kami 2 tahun sebelum pemilu sudah penataan SDM-nya bagaimana, Iya. kira-kira nanti sarana prasaranya perkantorannya seperti apa, Iya. itu sudah ditata. Sehingga begitu pelaksanaan tahapan pemilu kita sudah jalan. Iya, tuh kan, Dua Jogja kan, yang selama ini masih ngira KPU tuh, alah cuman kerja 5 tahun sekali, ternyata tidak. Iya. Ternyata memang dipersiapkan sudah dari beberapa tahun sebelumnya, bahkan udah hampir 2 tahun sebelumnya ya. Satu hal juga, Ya. begitu selesai tahapan pemilu, KPU itu punya tugas yang namanya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Oke, itu gimana itu Pak? Nah, jadi kan kita itu punya pemilih ya. Iya. Pemilih itu kan dinamis. Iya, Setiap tentu. tahun, setiap hari bukan Iya, tahun ya. makan Pasti per ada yang hari. berumur 17 tahun. Iya, jelas. Nah, ada yang masuk Polri. Iya. Nah, ada yang pensiun dari Polri. Iya. Itu kan dimutakhirkan oleh kita. Oke. Oh, ternyata per hari ini yang umur 17 dan punya hak pilih sudah berapa di Bantul, berapa di Sleman. Yang pensiun dari Polri berapa orang. Tiap bulan kita membuat rekap pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan namanya. Oh, berarti Tidak ada kaitan dengan pemilu kalau itu. berarti KPU tuh juga mengurus mendata tentang daftar pemilih juga ya Pak ya? Ya, memang kan basisnya itu Mbak. Semua tugas KPU itu menyusun daftar pemilih, menerima pendaftaran calon, Iya. melaksanakan pemungutan suara. Banyak ternyata. Jadi 3 hal itu Iya, iya. unsur pokok pemilu. Iya. Harus ada yang dipilih, Iya. partai politik, calon. Harus Harus ada ada. yang milih, masyarakat. Dan yang ketiga? Harus ada yang menyelenggarakan. Oh iya betul, Amin. dari ada KPU. satu tambahan lagi. Apa lagi tuh? Harus ada sarana alatnya, logistik. Oke. Itu yang diurus KPU. Ilmu baru dari ini betul-betul. Dan itu semua Iya. harus dilaksanakan dalam 1 hari secara serentak tanggal 14 Februari di seluruh Indonesia. Oke. Pas pemungutan suaranya itu Pemungutan harus serentak. Harus serentak. Itu memang syaratnya seperti itu, Ya, Pak? iya dong. Dari jam 7 sampai jam 13. Oke. Bayangkan seluruh Indonesia Barengan. 5 surat suara. Ini kan sebuah kegiatan kolosal. Iya, betul. Melibatkan Banyak orang. penyelenggara ratusan ribu. Iya. Khusus di Jogja aja KPPS-nya itu ada 83.000 lebih. Wow, banyak. Kita mengorganisir orang 83.000 lebih Banyak ya. di saat 14 Februari. Luar biasa sekali ini. Mereka juga dihonori dan Iya. harus dipertanggungjawabkan. Iya, Nah, tentu dong. Tidak bisa saya bayangkan gimana itu 83.000 lebih diurus ya. Oke, ya. Wah, terus ini kalau untuk jadi seorang ketua KPU sendiri, itu apa namanya? Ada masa jabatannya nggak sih, Pak? ada. Jadi itu berapa lama begini, itu, Pak? KPU itu anggota KPU itu kan
melalui seleksi terbuka, Mbak. Oh, lewat seleksi terbuka Iya, gitu. memang dari masyarakat yang bukan anggota partai politik ya. Oke. Disilahkan mendaftar pakai pansel, panitia seleksi, Iya. pakai seleksi tertulis, psikotes, kesehatan dan sebagainya. Iya. Kemudian fit and proper test oleh KPU RI dinyatakan lolos, maka dilantik 5 orang anggota. Oke, begitu. Begitu Iya. prosesnya. Nah, kemudian untuk menentukan ketua, maka di antara 5 orang ini melaksanakan rapat pleno untuk memilih ketua. Oh. Nah, disitulah ketua itu ditentukan oleh pleno. Tugasnya ya jadi koordinator, memimpin kelembagaan KPU sesuai tingkatannya, wakil KPU keluar maupun ke dalam. Jadi tugas-tugas ketua lebih pada tugas-tugas protokoler, Ya. kelembagaan. Iya, kelembagaan, seperti itu. ya. Tapi keputusan itu harus berdasarkan pleno, keputusan tertinggi Ya. pleno itu. Itu ya Pak ya. Iya, Ya. Karena kan selama ini masyarakat di luar pun juga masih awam gitu. Itu kalau anggota KPU itu gimana caranya bisa menjadi anggota KPU itu kayak gimana kayak gitu. Mereka mendaftar dan kita 5 tahun sekali. Oh, 5 tahun sekali ya, iya, Pak? seleksinya, dan itu bisa dipilih kembali 1 kali periode. Jadi 2 periode. Oke. Saya di sini sudah periode kedua. Oh gitu, berarti Periode pertama saya itu anggota Oke. divisi sosialisasi, kemudian ikut seleksi lagi masuk, dan sekarang saya dipilih sebagai ketua di periode kedua ini. Gitu. Nah, kami 5 orang ini komisioner dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari pegawai negeri sipil ASN, dipimpin oleh sekretaris setara eselon 2B. Oke. Gitu. Oh, Jadi ternyata teman-teman yang seragam putih-putih Iya, itu iya. PNS semua. sekretariatnya itu di sini tuh PNS juga ya Pak? Iya dong. Oh. Yang nggak PNS justru komisionernya. Oh gitu. Iya. Iya. Terus kalau mamanya pendaftaran menjadi seorang anggota KPU kayak gitu, berarti apakah mamanya daftar di Jogja? Berarti otomatis ditempatkan di Jogja Iya, atau harus orang Jogja. Oh, jadi putra daerah? Harus KTP Jogja. Harus KTP setempat maksud saya. Oh iya. Iya, kalau KPU kabupaten harus KTP misalkan Sleman Sleman. ya, KTP Sleman. Oh. Kalau provinsi dia harus warga DIY, warga daerah istimewa Yogyakarta. Gak bisa saya KTP Jogja, saya daftar KPU di Jawa Timur, gak bisa. Oh begitu. Gitu. Ya. Itu sangat itu ilmu baru bagi saya, pengetahuan baru. Fajar nih. nanti kalau sudah Pensiun gitu. dini, mendaftar bisa. Jangan Pak. Berat ya. Ya, bukan berat juga, kasihan ini teman-teman di sini. Tuh bisa dilihat tuh, sutradaranya udah pusing nyari hostnya. Berat, biar aku aja di KPU katanya. KPU itu berat. Oh, gitu. Baik. Iya. Wah, seru sekali ya. Nih lanjut kita ke bagian itu tadi sudah tentang KPU. Sudah tentang bagaimana sejarahnya kenapa Bapak Sidki bisa jadi anggota komisioner di KPU juga. Nah, sekarang tentang kesiapan nih KPU DI ini. Oke. Untuk menghadapi pemilu 2024. Apakah sudah siap? Siap dong. Berapa persen nih? 90%. Wis. Loh iya, sekarang itu semua pemilih daftar pemilih sudah ditetapkan. Ya. Sudah kan, Ya, DPT sudah. kita ada 2.809.74 ya. Nah, jadi DPT pemilih sudah disiapkan. Calon juga sudah ditetapkan. Iya, sudah ada. Ya, DCT DPR tanggal 3 kemarin, DPD juga sudah. Iya. DPRD provinsi ada 680 Ya. ya daftar calonnya. DPD ada 9 di sini. Ya. Presiden, calon presiden sudah ditetapkan. Sudah. Iya. Nah, tinggal sekarang itu logistik, Oke. sarana prasarana. Ini yang proses tahap pertama, logistik sudah masuk ke gudang. Bilik, kota, Iya, tinta, iya. segel udah masuk. Tinggal proses sekarang itu produksi surat suara. Oh, yang masih proses. Iya, artinya ketika logistik ini sudah selesai 100%, ya, maka pemilu sudah siap 100%. Oke. Itu. Iya, tinggal logistik sekarang. Tinggal logistiknya. Iya. Oke, lalu untuk tadi daftar pemilih tadi, kita tahu lah ya, Jogja itu banyak pendatang, banyak yang kuliah di Ya. Jogja. Ya. Nah, terus gimana nih teman-teman dari para pemilih mungkin yang dari mahasiswa ini pada tanggal 14 Februari ini gimana caranya dia mau memberikan hak suaranya tapi terbentur jarak. Mungkin dia aslinya di Maluku atau mana itu kan. Kalau dipikir-pikir ya
cuma 1 hari, ngapain juga mau pulang gitu kan. Nah itu ada nggak nih Pak solusinya nih dari KPU nih? Ya, jadi kita punya punya 2 mekanisme bagi mahasiswa luar daerah yang akan menggunakan hak pilihnya 14 Februari di sini di Jogja. Pertama, mereka masuk DPT, daftar pemilih tetap, melalui yang namanya TPS lokasi khusus, TPS Loksus. TPS Loksus ini bisa dibentuk di asrama, ya, dibentuk karena kepentingan tertentu. Orang itu pada saat pemilu nanti dia berkumpul beberapa orang di satu tempat. Nah, misalkan pesantren. Misalkan kalau di Jogja mahasiswa nih. Asrama mahasiswa. Asrama mahasiswa, asrama pekerja dan sebagainya di perkebunan kalau di luar Jawa ya. Nah, itu bisa dengan caranya masuk dalam DPT Loksus, TPS Loksus. Dan itu sudah ada di Jogja. Di mana aja itu kalau boleh tahu? Ada 85 TPS Loksus yang tersebar di hampir semua kampus dan pesantren di Jogja. Hanya beberapa kampus saja yang tidak ada karena memang tidak mau. Karena TPS Loksus ini harus persetujuan kampus, Mbak. Yang mengajukan itu harus kampusnya, bukan kita. Dari kampus mengajukan ya? Mengajukan ke KPU, mereka menyerahkan data ini loh. Jumlah DPT-nya. Jumlah mahasiswa yang menyoblos di sini, mohon difasilitasi TPS Loksus. Gitu. Jadi ada 85 dengan jumlah pemilih 18.000. Banyak juga ya. 18.000 gabungan antar kampus dan pesantren dan lapas juga ada lapas. Nah, tetapi ini kan sudah ditetapkan di 27 Juni kemarin, akhir Juni. Begitu DPT ditetapkan, mereka juga ditetapkan. Nah, lalu bagaimana yang tidak masuk di TPS Loksus? Nah, mahasiswa luar daerah pengen nyoblos di sini, tapi dia belum masuk TPS Loksus. Cara yang kedua adalah mereka mengajukan pindah memilih ke sini. Itu gimana itu proses? Mudah sekali, caranya gampang. Mereka cukup datang ke KPU kabupaten kota di mana dia tinggal. Ya, misalkan dia kos di Catur Tunggal. Dia datang ke KPU Sleman. Terlalu jauh, datang ke Kecamatan Depok. Bisa. Bisa ketemu PPK di sana. Masih terlalu jauh, datang ke kelurahan Catur Tunggal. Ketemu PPS. Di sana dia mengajukan pindah memilih, bawa KTP, kartu identitas, surat keterangan dia sedang kuliah, lapor di situ. Langsung diproses. Itu kalau dia sedang kuliah. Gimana kalau dia itu pekerja? Bisa. Itu bawa apa surat aja keterangan bahwa dia bekerja pada 14 di situ. Februari nanti itu bertugas kerja di Jogja dan dia akan menggunakan hak pilih di Jogja. Bisa. Misalkan dia tukang. Tukang dari Jawa Timur. Nah, dia kontraknya sampai dengan akhir Februari. Ya sudah, dia minta keterangan dari mandornya, ya pemborongnya, bahwa dia memang masih bekerja 14 Februari di sini dan akan menggunakan hak pilih di sini. Bisa ya. Bisa. Nah, dan ini semua paling lambat ada batas waktunya. Kapan ya? 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Berarti sampai bulan Januari ya, 15 Januari. Ya, tuh seluruh Jogja tuh buru-buru ya. Ini yang sudah melakukan pindah memilih. Total semua ya. Se-DIY itu ada 2000-an. Baru ada 2000-an. Dan itu masih sedikit. Itu diperkirakan masih banyak yang belum. Seharusnya. Karena apa? Pengalaman 2019, Mbak. Kami menerima pindah memilih ya, yang masuk dalam kategori pindah memilih dalam pemilu 2019 itu total sedikit ada 50 ribuan, 58 ribu. Itu kok baru 2000 berarti baru berapa persen itu Pak? Ya, 2000-an, tadi ya 2000 tambah 18.000 tadi, anggaplah ini 20.000, ini baru 30%. Baru 30% ya? Baru 30%. Ya. Nah ini yang jadi masih jadi kendala ya? Kekhawatiran kami terkait dengan tantangan ini. Kenapa? Karena mahasiswa itu kan sukanya enjoy the time. Ngurus KRS, besok tutup sekarang. Nah, jangan sampai mahasiswa nanti datang ke KPU 3 hari sebelum pencoblosan baru memaksakan dia harus ini hak pilih kami mau difasilitasi. Nggak mungkin. Karena apa? Kami itu kenapa dibatasi waktu? Kami harus membagi mereka. Jadi begini skenario yang dibuat KPU. Pemilih pindahan ini akan ditempatkan TPS
di TPS yang memungkinkan dimasukin pemilih pindahan. Oh, jadi tidak bisa ini ya, Pak? Satu TPS itu masuk nggak gitu. bisa. Kita sebar seluruh disebar. Sleman. Sebenarnya kalau untuk TPS sendiri itu ada batas maksimal jumlah pemain ini nggak sih, Pak? Setiap TPS kan ini terkait surat suara. Kan? Iya, surat suara itu kan hanya cadangan 2% dari DPT. Kalau di sana DPT-nya 300, surat suaranya 300, 2% kan 6. 6, iya berarti. Nah, artinya di situ hanya bisa dimasuki paling nggak 5. Iya. 5 pemilih tambahan, pemilih pindahan. Iya. Nah, kalau sekarang mahasiswa banyak, kan nggak mungkin ditumpuk di situ semua. Iya, betul. Surat suaranya dari mana? Makanya kemudian semua pemilih tambahan atau pemilih pindahan mahasiswa ini kita sebar ke seluruh TPS di desa itu. Kalau penuh di desa itu, kita pindah ke desa sebelah terus sampai bahkan bisa jadi nanti ada mahasiswa yang indekos di Catur Tunggal akan mendapat TPS di Cangkringan. Oh, karena terkait dengan penyebaran ketersediaan itu sudah habis di sini stok 2% itu. Nah, mereka harus kalau mau milih harus ke Cangkringan, ke mana, ke Sayegan. Jauh. Sekalian jalan-jalan nggak apa-apa itu. Ya nggak apa-apa. Habis itu, habis coblosan gitu, habis ngasih hak suara kita jalan-jalan. Tapi biasanya kalau pas hari hak pemungutan suara ini banyak orang tutup ya? Enggak, Pak. Ada diskon malahan, Pak. Iya gitu. Yang, jadi kayak gini. Gini ya. Betul. Ya. Gitu. Jadi bisa jadi nih, bisa buat alasan. Ada aja kalau mau suruh main ya. Saya berharap begitu biar partisipasinya meningkat. Iya, betul. Kawasan wisata misalkan, bagi yang kelingkingnya sudah ada tangga, dapat diskon 50%. Wah, 50% semuanya pada ke sana. Iya. Biar menghindari golput, Mbak. Oh iya, ini saya juga mau tanya nih tentang golput. Berkaca dari pemilu tahun 2019, bagaimana angka golput di Provinsi DIY? Kalau angka golput kita nggak punya secara pasti ya, tetapi begini. Kami itu hanya punya angka partisipasi pemilih. Oh, partisipasi dalam pemilih. arti kehadiran pemilih di TPS. Oke. Ya, kebalikan dari golput kan. Iya. Jadi kehadiran pemilih di TPS itu di pemilu 2019 mencapai 89%. Oh, udah lumayan di tinggi ya. pemilu presiden. Dan ini tertinggi kedua nasional, Pak. Oh, berarti yang pertama itu di Papua. Oh, malah di Papua ya, Pak? Di Papua itu 90, bahkan di Papua itu ada satu kabupaten, ada satu TPS yang 102%. Oh. Kenapa? Karena di Papua itu ada beberapa daerah yang pakai sistem noken namanya. Noken itu gimana, Pak? Noken itu memilih itu diwakilkan kepala adat, kepala suku. Oh, iya. Ya, cukup diwakilkan. Nanti nih saya punya anggota suku 500, saya kepala adat. Udah saya wakilkan mencoblos. Nah, kenapa 102%? Cadangannya juga kena coblos. Nah, semuanya dicoblosin. Iya, dicoblosin. Loh, ini cadangan kok dicoblos juga. Oke, baik. Guyonannya seperti itu. Iya. Ya, artinya di sana karena ada noken itu, maka partisipasi tinggi sekali. Iya. Ya, nah sementara di Jogja ya nggak ada noken, tetapi memang trennya dari pemilu pasca reformasi dari 2004 sampai 2019 data kami menunjukkan itu trennya selalu naik, tertinggi nomor 2 secara nasional. Oke. Itu di Jogja itu. Iya itu. Tuh berarti nggak ada istilah golput ya sebenarnya, tapi tidak berpartisipasi lebih kayak ini. Dan untuk data di KPU sendiri tidak ada data golput, adanya data tingkat partisipasi masyarakat. Betul. Ya. Nah, ketika ada bagaimana kok katanya partisipasi tinggi, tapi pemilu-pemilu kemarin banyak tuh mahasiswa yang tidak terfasilitasi. Nah, artinya apa? Hitungan partisipasi itu kan dihitung dari data pemilih yang masuk, Mbak. Oh. Nah, kalau dia tidak masuk dalam daftar pemilih kan nggak dihitung. Iya. Nah, sementara banyak kasus mahasiswa luar daerah itu karena tidak mengurus pindah memilih ya. Maka dia tidak masuk terhitung. Ya. Begitu loh. Oke. Jadi kan hitungan partisipasi dari daftar pemilih dikurangi dengan kehadiran partisipasi itu. Ini perlu saya kasih tahu suami saya nih, Pak. Suami Kenapa? saya jauh soalnya. Oh. Iya. Jadi harus pindah memilih kalau dulu nih. Kalau mau menggunakan hak pilihnya di sini harus ngurus pindah memilih dulu di sana. Oh gitu ya, Pak ya. Tapi kalau
mau milih di sana ya sudah, nggak perlu ngurus pindah memilih. Tapi kan eman ya, kan sekalian sekalian pulang. kan Valentine itu, 14 Februari, hari kasih suara. Kasih suara ya. Ya hari kasih sayang plus hari kasih suara gitu. Iya. Mungkin besok gini aja nih bisa buat apa namanya kita iniin sama pacar atau mungkin orang terkasih. Iya. Mau dapat coklat kasih lihat dulu kelingkingnya. Betul. Iya. Kalau udah ngasih suara baru dikasih coklat. Kalau belum nggak dikasih coklat gitu. Iya betul. Wah, Narik itu. Luar biasa nih Pak nih. Terus kemudian untuk kemarin ini saya sempat ngobrol dengan salah satu pimpinan juga terkait dengan media sosial. Kan sekarang kampanye itu tidak hanya gembor-gembor di apa yang kita tahu ya, gembor-gembor yang bawa ini konvoy. Nah, konvoy kemudian tidak hanya secara konvensional yang datang ke tempat masyarakat gini, tapi juga melalui media online atau media sosial. Nah, itu bagaimana nih menyikapinya nih dari KPU sendiri nih? Ya, jadi memang pemilu sekarang ini lebih kompleks ya. Kalau dulu pemilu sebelum reformasi kan pemilu panggung jurkam ya, gitu di lapangan ngumpulin orang gitu. Nah, sekarang hal-hal seperti itu masih ada, ditambah media sosial. Iya. Nah, itu lebih kompleks kan? Iya, lebih kompleks lagi. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Soalnya banyak nih yang akun-akun bodong kayak gitu. Jadi terus gimana nih, Mas? KPU sebenarnya mengakui sebuah metode kampanye melalui media sosial. Ada. Jadi metode kampanye itu kan ada banyak ya. Pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye kayak stiker, pemasangan alat peraga, kampanye seperti baliho, kemudian media sosial. Nah, media sosial ini boleh ya, mereka itu peserta pemilu, partai politik, pasangan calon itu punya maksimal 20 akun di setiap platform. 20 akun setiap platform. Maksimal ya itu. Dan itu harus didaftarkan ke KPU. Harus didaftar. Ya, 3 hari sebelum mulai tahapan kampanye tanggal 28 November. Ada 3 hari sebelumnya. Ini akun-akun ini harus didaftarkan juga ke KPU. Ini. Nah, tetapi berkaca dari 2019, Mbak Fajri, tidak banyak pasangan calon atau partai yang mendaftarkan akun resminya ke KPU. Iya, betul. Karena apa? Mereka lebih banyak menggunakan akun relawan-relawan di luar itu gitu kan. Nah, ini yang repot. Jadi memang tantangan kita saya kira sekarang beredar di media sosial ya informasi-informasi hoax, disinformasi, misinformasi, kampanye hitam, fake news, fake news, ujaran kebencian. Nah, ini memang tantangan karena itu. Ini kan dari Polri ya. Nah, saya kira patroli cybercrime ini saya kira yang penting nanti bersama-sama KPU kan di pusat sudah membuat gugus tugas ya. Dengan Kominfo, KPU, Polri ya. Melakukan patroli kejahatan siber dalam masa kampanye ini. Karena itu tadi ya akun-akun anonim itu yang justru bahaya. Kalau udah akunnya didaftarkan dia sopan. Nggak berani macam-macam soalnya. Nah, tetapi justru akun anonim ini yang jadi tantangan. Itu yang pertama, penegakan hukum ya melalui patroli siber. Yang kedua tentu literasi media sosial. Karena apa? Pemilih kita, masyarakat kita itu masih banyak yang belum terliterate media sosial. Menggunakan media sosial itu percaya sepenuhnya apa dari YouTube itu. Iya, betul banget. Nggak dari YouTube malahan Pak, ini dari Facebook tuh loh. Emak-emak itu sering banget tuh. Gini Mbak, sekarang begini, logika emak-emak kita umur 60-an. Mereka dibesarkan dalam tradisi dunia dalam berita. Berita TVRI gitu kan. Sorry nyebut merek ya. Adanya kan begitu. Pokoknya berita yang di televisi gitu. Di televisi itu kan dianggap benar. Dan memang benar waktu itu. Waktu itu. Nah, sekarang begitu muncul media itu dianggap sama kayak TVRI. Wah, ini loh dari YouTube loh ini. Bisa menganggap ini tuh bisa dipertanggungjawabkan semua berita yang ada di media sosial. Padahal belum tentu. Bisa jadi itu tuh berita-berita hoax banyak sekali. Dan memang hoaxnya lebih banyak beredar di media sosial, nggak mungkin di media resmi. Nggak berani. Nggak berani Pak. Nah, sementara mak-mak sekarang siapa yang nggak punya HP? Punya semua. Punya semua itu. Ini itu ibu saya juga kadang kalau di rumah gitu, itu
saya lagi kerja nih, terus tiba-tiba ngirim video nih, kirain ngirim video apa ini bener nggak gitu. Ternyata diklik link di Facebook, berita tentang salah satu mungkin apa capres apa gimana gitu tuh. Udah ini mah udah meresahkan ini. Ya, kalau kami KPU itu membuat apa namanya portal anti hoax. Oh ada Pak? Ya, jadi di website, nah, ketika ada berita hoax yang beredar, langsung kita counter. Oke. Nah, di pemilu 2019 seperti itu kemarin. Misalkan begini, 2019 itu kan di awal tahun udah muncul 7 kontainer surat suara. Iya. Nah, itu pertama kita laporkan ke Mabes, ya. Yang kedua kita juga membuat counter ini tidak benar karena tahapan surat suara saat ini masih dalam proses produksi dan sebagainya. Begitu yang dilakukan oleh KPU. Iya, itu sempat viral dan juga booming banget itu Pak. Itu. Viral. Jogja juga sempat viral waktu itu, ada surat suara datang pakai truk itu, kemudian tulisannya memang kayak Cina itu ya, Jepang apa Cina. Kemudian ketua KPU-nya lagi dokumentasi duduk di situ, ketua KPU Kulon Progo. Wah, langsung diviralkan suara dari Cina. Iya. Kayak gitu-gitu itulah. Terus ada nggak sih Pak dari KPU itu kapan nih bisa merilis ini apa namanya nama-nama media online dari yang digunakan untuk kampanye dari para calon ini? Media sosial Iya, maksudnya. media sosial. Ya, nanti setelah masa kampanye masuk. Oh, setelah masa kampanye kan dimulai 28 November sampai 10 Februari. Oke. Nah, jadi kampanye di media sosial juga boleh mulai itu 28 November. Nanti kita rilis nih loh akun-akun media sosial pasangan calon A, B, C gitu kan, partai A, B, C begitu. Itu bisa dilihat di mana itu? Di website KPU. Website KPU-nya. Website KPU masing-masing di pusat, provinsi dan kabupaten, karena kan masing-masing pelaksana kampanye sesuai tingkatannya kan melapor ke KPU masing-masing. Iya. Nah, tetapi itu di media sosial, beda dengan iklan, Mbak. Iklan di media sosial dan iklan di media yang lain itu baru boleh dimulai pada tanggal 21 Januari. Oh, beda ya, Pak ya? Beda. Oh. Kampanye secara umum itu mulai 28 November sampai dengan 10 Februari. Iya. Nah, itu kampanye secara umum, 75 hari kan total. Tetapi khusus 2 jenis kampanye, apa yaitu iklan di media dan rapat umum. Itu baru boleh dilaksanakan mulai 21 Januari 2024. Atau 20 hari terakhir masa kampanye. Di luar itu nggak boleh. Kalau seumpamanya ada caleg atau calon yang curi kampanye gitu. Iya, curi kampanye. Terus kemudian ada masyarakat yang tahu nih. Laporkan ke Bawaslu. Bagaimana? Langsung melaporkan ke Bawaslu. Dan itu sanksinya cukup berat, bisa dibatalkan sebagai calon. Oh, itu berarti buktinya difoto gitu aja Iya, ya? difoto, laporkan ke Bawaslu. Apakah benar ada unsur kampanye di situ kan nanti diselidiki dulu kan? Diselidiki dulu oleh Bawaslu dan betul-betul terbukti itu bisa membatalkan calon juga. Sanksinya cukup tegas berat. Ya? Iya, memang soal kampanye di media ini KPU agak ketat karena ya itu tadi dibatasi selama 20 hari. Karena kalau nggak dibatasi ya yang punya modal banyak dia akan iklan. Iya. Dan itu pun spotnya dibatasi. Berapa spot setiap hari ya. Setiap calon itu dibatasi, ada di peraturan KPU juga semua itu. Ada ternyata. Iya. Saya ternyata mengatur menyeluruh. Wah, detail banget lah. Karena kalau nggak diatur detail itu peserta pemilu selalu bisa mencari sisik melik ya. Baik ya, wah luar biasa sekali nih hari ini ya. Wah, ini benar-benar membuka wawasan saya juga. Saya jadi lebih tahu ternyata tuh banyak. Terus kemudian tentang pemilu yang tadinya mungkin masa bodoh udah ini banget, tapi jadi paham gitu. Iya. Ya memang pemilu itu tidak sederhana 5 menit di TPS. Iya. Nah, ada proses yang harus disiapkan KPU, ya, mulai dari calon dan sebagainya tadi, sarana prasarana itu, waduh, rumit banget. Kami aja menyiapkan logistik ini kan bukan hal yang mudah ya, mendistribusikan. Bayangkan Mbak, ya di Jogja sih enak, kayak di Indonesia Timur, satu kota itu harus diangkut
oleh pesawat karena tidak ada jalur darat misalkan. Nah, Aksesnya yang susah. Aksesnya. Iya. Dan otomatis kan kosnya juga tinggi. Iya, betul. Demi sebuah suara rakyat. Iya. Itu kan. Tuh, jadi bagi sedulur Jogja nih yang kita ayolah datang tanggal 14 Februari ya Pak ya. 14 Februari datang ke TPS yang terdekat dan pastikan sudah menjadi DPT, sudah menjadi pemilih di TPS tersebut. Dan bagi yang teman-teman yang di luar Jogja tuh jangan lupa untuk memastikan dirinya pindah pilih ya Pak, pindah memilih. Pindah memilih. Atau kalau enggak pulang kampung aja. Pulang kampung. Balik gitu kan. Iya. Sekalian liburan juga gitu. Iya. Dan pokoknya berbondong-bondong ke TPS ya Pak. Terakhir nih Pak sebelum closing, untuk mengetahui masyarakat itu sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih itu di mana nih Pak? Sangat mudah. Sekarang itu semua sudah bisa lewat HP ya. HP. Ya. Jadi tinggal buka cek DPT online. DPT online. Iya. Jadi www.cekdptonline.kpu.go.id. Jadi cekdptonline.kpu.go.id. Dibuka itu, di situ nanti menuliskan nama atau NIK, lalu enter, keluar nama. Kalau semuanya tidak muncul, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Berarti dia itu belum atau tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Nah, terus apa yang dilakukan itu Pak? Bisa tetap ke TPS nanti, bawa KTP. Jadi mereka masuk dalam daftar pemilih khusus, bisa menggunakan hak pilihnya di TPS dengan cukup membawa KTP atau kartu identitas, tetapi harus menggunakan hak pilih di TPS sesuai alamat KTP. Tuh, jadi nggak bisa dong mahasiswa luar daerah belum masuk DPT bawa KTP datang ke TPS di sini nggak bisa. Jadi harus orang sini, harus orang setempat, dan itu pun kesempatan memilihnya nanti setelah jam 12 siang. Jadi tidak bisa pagi-pagi jam 7 di depan sekali. Namanya nggak ada DPT. Nggak mau ngantri jadi pertama kali gitu. Dia bawa KTP, nggak bisa. Dia nanti setelah jam 12 siang sepanjang surat suara masih tersedia. Ada. Ya, insya Allah tersedialah. Oke, luar biasa sekali nih. Kemudian himbauannya dong Pak, kata-kata hari ini. Ya, kami mengajak masyarakat semua sebagai pemilih untuk menjadikan pemilu 2024 ini sebagai sarana integrasi bangsa, ya, karena kontestasi dalam pemilihan pemimpin maupun legislatif ini adalah sebuah sarana untuk menentukan pemimpin, jadi bukan sarana untuk keterbelahan sosial. Nah, karena itu ya sebeda apapun pilihan kita, maka tetap dijaga persatuan kita, persaudaraan kita, ya, sehingga Jogja tetap aman, damai, dan menyambut pemilu dengan riang gembira. Tuh, jadikan pemilu ini sebagai sarana integrasi bangsa, dan jangan sampai menjadi sarana ini ya Pak ya tadi Pak, pemecah sosial lah. Pemecah sosial tuh. Luar biasa. Wah, luar biasa sekali Pak Sidki. Terima kasih banyak ilmunya hari ini. Terima kasih banyak untuk pencerahannya. Terima kasih juga Polda DIY yang sudah memberi kesempatan ini, Mbak Fajar. Terima kasih. Tentunya juga terima kasih juga untuk para sedulur Jogja yang sudah menyimak bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Sidki selaku Ketua KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait tentang pemilu 2024 nih. Nah, sekali lagi jangan lupa 14 Februari 2024 datang ke TPS. Ayo kita kasih hak suara kita untuk menuju Indonesia yang lebih maju lagi dan untuk menuju Indonesia Emas 2045 ya Pak ya? 2045. Iya, oke, luar biasa. Terima kasih seluruh Jogja, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih.